Ya, eh, telah hadir bersama saya, teman saya, sahabat saya, Bang Mustajab. Selamat datang, Bang. Ya, terima kasih Faisal undangannya. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah sehat, walaupun masih pandemi tapi ya berharap sehat ya. Alhamdulillah, Bang. Oke, Bang. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast KPIA. Bang bisa cerita sedikit bagaimana pengalaman Abang di media, khususnya televisi. Saya mengenal Abang dulu di Malang sebagai presenter, kemudian pulang ke Aceh sampai ke hari ini. Bisa cerita, Bang? Ya, memang karir di dunia TV seperti saya bilang tadi, memang itu diawali di Malang dulu ya. Jadi background di Malang dulu sambil kuliah, tapi punya kesempatan untuk bekerja di dunia televisi. Dari mungkin ini lupa-lupa ingat, tapi kira-kira tahun-tahun 99 lah ya, 99 dulu ketika masih kuliah mencoba terjun ke TV walaupun bawain program berita ya 30 menit itu dulu saya masih ingat tuh di Jawa Post TV dulu. Di Jawa Post TV sampai beberapa tahun 4 atau 5 tahun di sana. Liputan di lapangan sama teman-teman, terus juga siaran. Kemudian setelah itu sekian lama di sana 2009 balik ke Aceh lagi, memilih tetap berkarir di TV. Nggak tahu kenapa, mungkin enjoy-nya di situ kali ya. Enjoy-nya di situ. Wasilahnya di situ mungkin ya. Wasilahnya di situ. Wasilahnya di situ. Jadi di situ dapat kesempatan di TVRI Aceh. Jadi waktu itu ada lomba baca berita, dapat juara 1, kemudian direkrut gitu untuk jadi host di TVRI sampai punya 5 tahunan, 6 tahun gitu. Nah, sekarang dari 2017 sampai sekarang posisi jadi video jurnalis di Kompas TV. Nah, jadi itu ya sedikit perjalanan lah. Jadi memang untuk di televisi ya lebih kurang berapa tahun ya? 15-20 tahunan lah ya untuk ya bekerja baik itu semua bidang sih udah pernah ya, presenter, kemudian jadi reporter ya. Kalau sekarang VJ, video jurnalis. Jadi kameramen dan reporter gitu, gabung jadi semua. Jadi bantu juga untuk bawain berita ya, kemudian voice over berita. Ya, nggak jauh-jauh dari situ lah. Iya, betul. Tinggal beranjak lagi sebagai pemilik media, Bang. Amin, mudah-mudahan. Based on pengalaman. Belajar dari teman-teman kayak Wisnu Utama ya. Sehingga dia jadi owner media. Oke, baik Bang. Dalam perjalanan 2021-2022 kita dihadirkan oleh perintah Undang-Undang Cipta Kerja, Bang ya. Iya, Omnibus Law ya. Omnibus Law. Ya. Salah satunya outputnya adalah masyarakat Indonesia harus migrasi ke digital. Sudah banyak materi publikasi kampanye tentang apa itu ASU segala macam. Kondisi 2022 ini, bagaimana pandangan Abang perkembangan ASU sampai hari ini? Sampai hari ini ya. Ya menarik memang nih, Faisal bicara soal analog switch off ya atau ASO. Mungkin buat sebagian masyarakat belum familiar lah atau soal penyebutan ASO gitu kan. Tapi melihat ke migrasi digital, tayangan TV digital itu mungkin orang lebih familiar kalau kita seperti itu ya. Nah di 2022 ini kan pemerintah menurut saya nih, jadi mungkin saya sampaikan dulu kenapa saya diundang untuk ngomongin ASO gitu kan, karena memang
saya pribadi dengan beberapa teman di sini itu sebagai jurnalis yang bekerja sama dengan Kominfo, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia itu, jadi memilih beberapa orang jurnalis di Indonesia, ada 100 jurnalis, itu mereka mendapatkan fellowship untuk membuat informasi soal ASO ini. Nah, jadi kita berjalan 2 bulan, jadi sudah berjalan sebulan kemarin. Jadi banyak pengalaman-pengalaman memang soal liputan soal migrasi ke digital. Nah, sampai hari ini pun tugas kami kan membuat berita soal perkembangan migrasi TV dan digital. Aceh kan menurut hemat saya salah satu ya dari sekian banyak kota yang melayani wilayah siaran untuk migrasi ini, termasuk kalau tidak salah Banda Aceh itu ada 4 wilayah dengan 7 atau 8 kabupaten ya. 8 kabupaten ya, 8 kabupaten. Nah, termasuk di Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, jadi memang saat ini kita sudah masuk di pertengahan April. Pemerintah kan akan mematikan ya seluruh TV analog itu di tahap pertama pada tanggal 30 April nanti. Artinya tanggal 30 April itu menurut hemat saya bahwa pengguna TV analog itu memang tidak bisa lagi menangkap siaran TV apapun ya ketika dia sebelum beralih ke TV digital, karena memang itu sudah menjadi program pemerintah. Nah, sampai detik ini yang saya pantau di lapangan, masyarakat itu ada yang sudah tahu soal migrasi ini, ada juga yang belum tahu. Ya. Karena mau nggak mau kan buat mereka yang tahu nggak tahu pun tanggal 30 ini nggak bisa lagi untuk menerima siaran analog. Jadi mereka mau nggak mau harus bermigrasi. Nah, tugas kami itu juga melakukan sosialisasi soal itu gitu. Nah, jadi sampai beberapa saat yang lalu kalau kita mau beralih ke TV digital dengan TV analog kan kita mesti ada perangkat penangkap siaran digital, namanya STB ya, set top box kita sebutkan. Nah, itu adalah perangkat yang digunakan untuk migrasi ke TV digital. Nah, pemerintah dalam hal ini Kominfo itu kan mereka mengalokasikan, kalau datanya tidak salah itu ada sekitar 6,7 juta STB gratis ya kepada masyarakat prasejahtera di Indonesia yang datanya itu diambil dari Kementerian Sosial. Nah, di Aceh sendiri data yang juga dari teman-teman di KPIA kan ada sekitar 104 ribuan ya yang akan dibagikan untuk masyarakat Aceh secara bertahap gitu. Nah, dalam proses ini televisi penyelenggara MUX ya atau pemenang MUX ini mereka kan punya kewajiban kewajiban untuk memberikan STB gratis kepada masyarakat prasejahtera. Nah, dari hasil liputan kami di lapangan, informasi yang sementara ini yang sudah terliput itu ada 2 media televisi nasional pemenang penyelenggara MUX di Aceh yang sudah mendistribusikan MUX ini ke warga prasejahtera. Mungkin saya sebutin gitu ya, misalnya Metro TV itu kemarin hemat saya, karena saya juga ikut mereka ketika install membagikan STB itu di warga Kecamatan Darul Imarah. Nah, itu ada mungkin tahap pertama mereka katanya akan membagi sekitar 1.500 STB ya. Aceh besar? Iya, semua untuk wilayah wilayah siaran yang tahap pertama ini. Gitu. Itu tahap pertama. Nanti mungkin ada berikutnya dan berikutnya. Kemudian yang kedua kemarin Trans 7 ya. Trans 7 itu juga kalau saya tidak salah data mereka ada sekitar 23.000 mereka akan seluruh Aceh aja. Aceh 23.000. Kalau nggak salah ya dari mereka gitu. Nanti datanya kita bisa cek lagi. Iya. Karena mungkin mereka grup Bang ya. Iya. Tapi itunya kan penyelenggara itu kan Trans 7. Oke. Trans 7. Jadi
Nah, kemarin mereka secara simbolis itu sudah kasih, Iya, benar. sudah bagi ke masyarakat penerima PKH, program Keluarga Harapan. Ya sama Oke. aja Prasejahtera. masyarakat prasejahtera. Prasejahtera. Nah, itu kemarin mereka membagikannya ke masyarakat di Gampung Cot Masjid, sama Gampung Batoh. Oke. Nah, menariknya juga mereka pasang di di kantor kecil, di kantor desa. Oh, instalasinya di Nah, jadi kantor mereka desa. selain di rumah warga, mereka install langsung, mereka keliling ke data penerima yang ada sama mereka dari Kemensos. Mereka juga pasang satu di kantor desa. Jadi Oke. ini kan yang buat saya sih menarik karena Ruang publik lah. ruang publik ruang publik di mana masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan ya misalnya ya mereka bisa ini. Nah, sekaligus mereka menjadi agen edukasi untuk masyarakat langsung gitu. grassroots Bang. Iya, jadi nanti desa, jadi ketika masyarakat tanya, TV-nya kok gambarnya kok bagus, suaranya kok jernih gitu kan. Nah, jadi mereka juga bilang, oh ini sudah pasang STB nih, udah pasang set-top box, jadi value aso. Nah, jadi gambarnya bersih gitu kan, suaranya juga jernih gitu. Jadi apalagi kemarin waktu saya coba dengar mereka install itu di STB itu juga bisa menjadi sinyal komunikasi untuk menerima misalnya terjadi gempa, nanti bisa di-share langsung di situ. Jadi memang ya menurut saya memang banyak manfaatnya ya kan. Apalagi memang ini yang ditunggu-tunggu. Tanggal 30 April itu memang harus sudah berhenti analog, kita semua beralih ke digital gitu. Nah, ini perkembangan di lapangan sejauh ini seperti itu ya. Jadi apalagi momen bulan Ramadan ini memang menjadi waktu yang tepat kalau saya pikir. Kenapa? Karena orang kan meluangkan waktu untuk banyak nonton TV. Waktu di rumahnya lebih banyak. Waktu di rumah lebih banyak, gitu. Nah, jadi kalau misalnya, makanya ketika masyarakat dihimbau, misalnya untuk prasejahtera kan dikasih gratis sama pemerintah. Nah, untuk masyarakat umum gimana? Ya otomatis harus beli kan? Harus beli. Harus beli. Mau nggak mau gitu. Momentum pemerintah mengambil April, orang lagi puasa Ramadan, butuh banyak sabar mungkin Bang. Salah satunya itu kan. Momentum. Pengeluaran banyak gitu. Jadi kalau pernah saya wawancara misalnya dengan satu warga, dia bersyukur dapat gitu, dari keluarga prasejahtera. Oh, dia penerima manfaat STB. Manfaat. Oke. Jadi jangankan membeli STB gitu, kan sekarang harga mahal gitu, minyak goreng mahal, kebutuhan pokok mahal, jadi nggak mungkin terbelikan bukan barang primer gitu. Bukan barang primer. Nah, jadi ya mereka sangat-sangat bersyukur sih mendapat bantuan STB gratis. Mereka kan bisa melihat TV yang sebelumnya mereka nggak pernah nonton lagi TV analognya gitu. Oh gitu Bang. Ya kan? Ya, lebih banyak ditinggalin berarti? Beli banyak ditinggalin gitu. Lebih banyak ditinggalin karena TV-nya itu bersemut gitu kan. Kalau nonton kan bersemut. Kalau anten geser anten gitu setiap menonton pindah channel antennya kita geser untuk cari yang posisi gambar yang bagus kan. Effortnya beda. Jadi begitu migrasi ada set-top box, ya itu nggak payah lagi kan. Nggak payah lagi. Jadi memang momennya mungkin pas ya kalau ya gitu juga masyarakat mampu misalnya. Ya berarti artinya penerima STB prasejahtera ini menjadi nonton kembali televisi kan? Iya. Kan gitu juga. Gitu. Karena lebih sederhananya mungkin kan orang ketika melihat TV atau apapun gitu, ketika nggak bersih kan orang gampang aja untuk pindahin channel gitu. Benar. Ya tinggal pencet aja gitu. Tapi atau dimatiin sekalian gitu. Atau dimatikan sekalian gitu. Kalau mau lagi nonton bola misalnya, begitu mau gol ternyata tiba-tiba antennya goyang, bersemut gitu kan. Dalam bahasa Aceh pala gitu. Gitu. Karena itu konten yang seksi killer tuh, seksi konten itu. Betul. Nah, itu memang itu beberapa hal di lapangan yang kita temui dan mereka bersyukur memang begitu
STB-nya sudah terinstal, kok bagus sekali gambarnya gitu kan, bersih jernih gitu. Jadi mereka kaget juga gitu. Kalau token ini kenapa nggak dari dulu dapat gitu kan gitu. Ya itu salah satu apa ya, saya kira ya pemerintah dalam hal ini kan terus lakukan sosialisasi edukasi itu yang melalui kita gitu yang setiap hari mungkin membuat berita soal analog switch off ini Faisal gitu. Itu kira-kira Bang prediksi ya Bang setelah tanggal 30 April ini gelombang 1 ya. Dengan masifnya sosialisasi kawan-kawan lembaga pasti ada keterbatasan. Apa akan terjadi kepanikan di masyarakat ketika analog ini mati? Artinya penerima STB ini kan hanya 3-5% dari jumlah penduduk kita. Jadi ketika teman-teman penyelenggara MOOCs ini ngantar STB gratis, memang tidak ada yang wow kali gitu. Artinya begini, ketika itu dapat, alhamdulillah kan gitu. Karena mereka masih bisa nonton televisi walaupun tidak sejernih kita menonton TV digital gitu. Jadi yang saya pantau di lapangan ya tidak panik-panik kali gitu, tidak panik-panik banget karena seperti tadi kita bilang ya bahwa ini kan bukan kebutuhan primer ya, tapi ini jadi salah satu yang penting juga nantinya gitu. Ketika analog mati kan kita nggak bisa lagi nonton TV ya, walaupun sekarang itu bisa digantikan dengan gadget ya kan, dengan gadget atau mungkin TV pengalamannya berbeda Bang ya. Iya. Nonton TV layar dengan ini pengalamannya pasti beda ya. Pasti beda. Ketika seseorang atau kita mungkin nonton di layar gadget kan memang nggak puas gitu karena kita layar yang kecil dan sebagainya kan. Walaupun banyak konten yang bisa kita lihat, tapi memberikan pemahaman masyarakat kadang-kadang gini muncul TV digital. Ada pemahaman itu TV berbayar gitu. Masih ada itu Bang? Iya kan? Artinya masih ada muncul pemahaman itu? Iya, ada muncul. Jadi TV digital ini TV berbayar. Oh kalau kami pasang TV digital berapa bayarnya? Kan gitu kan? Karena selama ini kan berarti pemahaman edukasi kita bahwa TV digital ini tidak perlu internet, tidak perlu bayar bulanan, tapi hanya kita pakai STB saja satu gitu. Yang penting ada TV, ada STB, ada anten, jadi itu barang gitu kan. Kita bisa belan itu. Nah jadi mereka-mereka yang punya televisi di rumah yang masih analog, ketika sosialisasi itu belum sampai di mereka, ya kita lihat tanggal 30 nanti apa yang terjadi kan gitu. Ya kan? Artinya ketika mereka mau buka TV analog, loh kok siarannya nggak ada lagi gitu. Nah kan kok siaran nggak ada lagi. Dari situlah mungkin semua orang akan paham, tanya kan dari mulut ke mulut kenapa gitu. Nah, tapi yang tugas kita sekarang sebelum tanggal 30 masyarakat sudah harus tahu, sudah harus paham semua soal dan beli STB bagi yang mampu. Bagi yang mampu beli STB sebelum tanggal 30 April. Nah, sekarang dinamika di lapangan juga kan misalkan kami ada briefing di komunitas untuk peliputan ASO ini tidak hanya edukasi soal STB Faisal, tapi juga edukasi terhadap televisi yang digunakan. Maksudnya begini, televisi kita kan masih ada televisi analog ya, yang TV tabung ya. Biasanya kan kita memahami sarananya masyarakat. Iya, TV tabung. Infrastruktur masyarakat. Iya. Kemudian ketika mereka punya atau sudah punya TV siap digital, TV yang mendukung digital di rumah, mereka kan udah nggak perlu lagi pakai STB. Oh iya. Nah gitu. Jadi yang perlu kita juga sampaikan ke masyarakat, misalnya setelah STB itu digunakan ketika TV kita itu bukan TV yang siap digital, ya kan, yang akan mengkonversi sinyal analog ke
digital. Benar. Tetapi kalau TV kita sudah digital, Ya. ya kita nggak perlu lagi pakai STB. ya. Kita hanya melakukan setting ulang saja pada televisi kita gitu kan. Benar. Seingat saya juga Kominfo itu punya web di mana kita bisa melihat TV kita sudah digital apa belum gitu. Oh. Jadi saya mencatat itu misalnya di laman kominfo.id itu bisa ketik siaran digital titik kominfo.id. Jadi situ nanti di laman itu kita bisa siaran digital.kominfo.id. Siaran digital. Nah, kita buka web itu aja, nanti kita bisa ngecek. Kita masukkan jenis TV kita, kemudian ada bentuk kode di TV kita itu. Nah, itu akan muncul apakah TV kita ini sudah digital, siap digital atau belum gitu. Ya, kalau belum kita bisa searching manual, setting manual di TV, atau kita memasukkan data kita di portal tadi untuk kita bisa melihat jenis TV kita itu apakah sudah digital. Iya. Sederhananya TV yang produksi di atas 2020 udah digital semua, Pak? Modulasinya udah digital semua. Kalau di atas 2020 mungkin iya ya. Karena ada beberapa TV-TV yang diproduk merek-merek TV ya. Tapi secara pastinya itu mungkin kita bisa cek kembali lah gitu. Karena yang paling penting adalah misalnya kalau menurut hemat saya, ketika kita akan cari TV, ya kita tanyakan aja kepada toko atau karyawan elektroniknya, ini TV-nya udah siap digital atau belum gitu. Ya. Tapi yang susah yang TV yang sudah existing yang punya. Karena kan gini ya, TV kan TV LCD itu ya. Yang tipis gitu kan, kalau kita lihat itu kan itu belum tentu digital. Belum tentu digital, benar. Iya, belum tentu digital. Belum ada modulasi digital. Iya. Nah, jadi nanti di perangkat TV-nya kita ketika melakukan pencarian menyeting TV itu kan akan kelihatan ada DTV-nya nggak muncul gitu. Iya. Digital TV-nya, atau ada yang ada digital TV, ada yang analog. Nah, kita bisa tinggal setting yang ke digitalnya gitu. Nah, jadi masyarakat itu mesti paham juga, gitu. Jadi paham juga maksudnya, walaupun yang nggak terlalu ngikutin, tapi paham juga misalnya televisi kita ini analog, ya kan? Atau enggak gitu. Kalau simpelnya kan seperti ngomong-ngomongan kita di warung kopi kan, TV digital ini kan gimana TV kita dulu bersemut jadi bersih gambarnya kan gitu kan. Sederhananya kan begitu. Sederhananya begitu. Jadi gimana kita nonton TV, kalau nggak salah kalau siaran digital kan bagus gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya gitu. Value-nya itu kan. Gitu. Oke, Bang. Menurut Abang selama perjalanan ini, kalau misalnya pemahaman masyarakat dengan kerja para pihak untuk sosialisasi ASU ini, kalau kita nilai pemahaman masyarakat atau minimal mereka tahu bahwa akan ada migrasi, dari angka 1 sampai 10 di angka berapa, Bang? Pengetahuan masyarakat soal migrasi ini ya. Mungkin saya ketika ini pengalaman tanya ke mereka di lapangan, itu mungkin masih di angka 4 kali ya. 4 ya? 4 kali, karena nggak sampai 50%-nya berarti. Nggak sampai 50%. Masih kebanyakan nggak ngerti, Bang. Ya. Termasuk gini, ketika pihak stasiun TV penyelenggara MUX itu datang ke kantor desa untuk pasang, sebelumnya mereka belum tahu adanya pas ada seremonial itu malah tahu pemasangan itu. Ketika penyelenggara MUX sowan nih kan, datang permisi ke Pak Keci kami punya program ini mau antar ini sebagai program ASO migrasi ke digital gitu. Ya, sampai di situ juga belum ada sosialisasi soal ini. Belum sampai ke bawah. Nah, jadi ada cerita Faisal. Saya ingat ini sedikit soal sosialisasi. Dulu ketika saya wawancara kepala dinas
Infokom Kota Banda Aceh ya. Oke. Jadi kita kan dulu pertama kali launching migrasi TV digital ini pada 17 Agustus kan 2021. 2021. Iya. Ketika dulu seharusnya Aceh itu menjadi pilot project untuk migrasi analog ke digital. Iya. Bahkan beberapa ada stasiun televisi lokal di Aceh ini, mereka udah siap-siap untuk menyiarkan secara langsung peringatan 17 Agustus secara live dengan digital gitu. Benar. Tapi akhirnya nggak jadi. Nah, sebelumnya itu pemerintah kota itu sudah membuat surat kepada camat. Ya, surat edaran. Benar. Surat edaran Benar. kepada camat, camat meneruskan ke kepala desa. Ya. Nah, korelasinya adalah karena penundaan nikah mungkin ya, sehingga itu belum sampai ke desa-desa gitu. Iya. Walaupun ada instruksi wali kota, instruksi ke dinas buat surat supaya ini akan ada ini, tolong camat kemudian sampaikan ke Pak Keci bahwa kita akan beralih ke TV digital gitu. Iya. Nah, tapi buktinya ketika di lapangan kemarin ternyata belum semua paham soal itu yang kita tanyakan. Nah, Iya. Jadi evaluasi kami di KPIA juga, Bang ya. Oke. Artinya ini informasi belum sampai ke bawah. Ya, belum semuanya sampai ke bawah. Semuanya. Artinya apa mungkin cara komunikasi kita lebih ke atas mungkin, Bang? Atau ini kan saluran komunikasi kita web Kominfo, Iya. teman-teman televisi liputan, Instagram juga tidak memakai ya mungkin influencer mungkin atau kan belum pernah. Iya. Kalau di nasional mungkin ada ya, tapi di Iya. Aceh. Kalau Kominfo itu menggandeng Agnes Monica ya sebagai benar. Ada sebagai ininya beberapa dia ada ya, untuk publikasi itu ke masyarakat endorsement, itu. Endorsement ya. Iya. Tetapi kemarin kan putusnya lama tuh 2021 sampai April ini kan jalan lagi kan. Akhirnya di Aceh sendiri akhirnya meredup kan sosialisasi soal itu. Baru kemudian ini mulai lagi gitu. Kalau prediksi saya kita tunggu gongnya tanggal 30 apa yang terjadi gitu kan. Semoga masyarakat sadar kan untuk bisa mereka beralih ke TV digital tadi. Jadi yang paling penting sosialisasi itu ini siapapun yang menyampaikan sosialisasi itu, apa pemerintah kan atau KPIA sendiri atau media yang jor-joran maksudnya urusan tuh ini karena masyarakat kita saya nggak tahu apa malas baca berita atau malas nonton TV untuk dapatkan informasi kan. Saya kira gadget pun handphone sebagai sarana yang ini juga untuk dapatkan informasi gitu. Tapi kenapa informasi itu juga belum sepenuhnya sampai ke masyarakat bawah? Nah ini juga yang jadi pertanyaan kita ke kementerian kemarin gitu. Kenapa gitu? Karena grassroots, Bang ya? Iya, kenapa kok grassroots masyarakat belum tahu? Oh pantas karena di tingkat jajaran pemerintah juga belum telah 100% ini disosialisasi atau diberikan tanggung jawab pemerintah daerah itu untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Iya, nah makanya sehemat saya kementerian itu menggandeng dulu nih media jurnalis untuk menyebarkan informasi ini dulu ke masyarakat, jadi mereka lebih paham. Makanya angle-angle liputan kami juga nggak jauh-jauh Faisal dari STB. Gitu, gimana cara setting STB, ya kan? Gimana kita menginstal STB ke televisi, bagaimana TV sangat simpel, sederhana ya. Bagaimana kita bisa mengetahui TV kita itu digital apa belum gitu. Nah, jadi pemahaman yang kita berikan ke masyarakat itu yang simple aja kayak tadi. Jadi kalau sampai tanggal 30 Bapak Ibu tidak migrasi, maka Ibu tidak akan lagi bisa, Bapak Ibu nggak bisa lagi nonton TV yang menggunakan antena kan, antena UHF misalnya. Nah, jadi sosialisasi kita sesimpel itu. Jadi harapannya masyarakat itu
ketika migrasi ke digital, ya tahu bahwa ini memang harus pakai STB. Kalau TV kita masih analog, kalau televisi sudah siap digital, tinggal setting ulang saja di televisi, beres, simple, nggak rumit gitu, nggak ribet, Ya, cuman kalau yang bukan masyarakat prasejahtera, ya harus beli kan. Nah, nilainya juga di pasaran itu sekitar 250 sampai 300 ribu. Itu yang paling Iya, tapi bisa dicek juga masyarakat, STB yang dibeli itu juga harus STB yang bersertifikasi kan, ber-SNI, supaya nanti nggak udah beli nggak bisa kita pakai. Iya, kan cuma sekali beli bang ya. Iya, sekali beli gitu. Iya, mending beli yang belahan tulus bang. Iya. Kalau mampu bang. Kalau mampu. Iya kan? Iya. Adik saya sendiri juga saya bilang di rumah dia pakai TV analog, nggak ada cara lain. Besoknya langsung beli STB satu, udah aman deh sekarang gitu. Ya kan, sambil santai di rumah bisa nonton TV dengan kualitas gambar yang bagus, suaranya yang jernih kan. Kita pakai teknologinya juga ya hanya sekedar itu, nggak perlu bayar apa lagi gitu. Betul. Oke bang, anggaplah setelah 30 April tidak ada masalah di masyarakat. Ya. Apa sebagai penutup bang, Ya. apa pesan abang secara pribadi mungkin khususnya mewakili asosiasi jurnalis bang, terkait dengan digitalisasi ini, silakan. Jadi ketika Kominfo menggandeng Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk melakukan sosialisasi soal ASO dengan membuat produk jurnalistik berita soal ASO itu harapannya bahwa organisasi profesi wartawan ini bisa menjadi corong pemerintah gitu kan, untuk melakukan sosialisasi ASO ini lewat pemberitaan. Jadi makanya lahirlah IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Fellowship ASO Analog Switch Off dengan Kementerian Kominfo gitu. Nah ini menjadi masif kemudian karena jumlah peserta 100, kemudian ada sebulan itu bisa sekitar 1.000 informasi televisi yang dari seluruh Indonesia yang bisa diterima masyarakat gitu kan. Jadi harapannya sebelum 30 April ini masyarakat itu sudah tersosialisasi. Nah, ketika kita tanya ke toko elektronik, penjualan STB gimana bang? Oh lancar, kami nggak ada lagi stok dan sebagainya. Ya kan? Itu bisa terjadi sebelum 17 Agustus kemarin. Artinya masyarakat Aceh sudah duluan gitu untuk tahu soal ASO dibanding mungkin daerah yang lain. Walaupun sampel yang saya sampaikan tadi, misalnya dinilai 4 dari 10 ya masyarakat yang tahu soal ASO, karena memang belum sepenuhnya tahu soal itu gitu. Nah jadi dari kami misalnya dari asosiasi profesi wartawan ini, jurnalis, melihat bahwa inilah tuh sebuah juga tanggung jawab gitu kan, untuk menyampaikan informasi itu ke publik. Dan informasi yang kami kemas pun informasi yang sederhana, informasi yang informatif gitu, yang bagaimana masyarakat itu bisa mencerna itu dengan baik, supaya informasi itu sampai di masyarakat. Tidak mengenyampingkan peran pemerintah lah ya kan, tidak mengenyampingkan peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi. Masyarakat mungkin ada yang sudah tahu lewat baliho, lewat televisi, ya kan, lewat media cetak dan media elektronik yang lain, bahwa ternyata ASO ini mau tidak mau kita harus hadapi. Kita tidak lagi bisa melihat TV analog per tanggal 30 April nanti, tetapi yang kita bisa lihat adalah siaran televisi yang berkualitas gitu, dengan gambar yang bersih, suara yang jernih, ya kan, teknologinya juga canggih. Gitu, Sal. Terima kasih Bang Mustajab. Ya, sama-sama. Saya biasanya manggil Bang C. Sudah berbagi di momentum yang sangat singkat ini. Demikian
Demikian podcast KPIA.